Sedulur-sedulurku, pemunculan Satrio Piningit sering dikaitkan dengan politik. Kok bisa? Nah, dia itu dikatakan sosok yang akan memimpin Nusantara dan digambarkan sebagai pemimpin yang ada di dalam pemerintahan. Sedulur-sedulurku, setiap masa, gambaran sosok tersebut mengikuti situasi atau peradaban pada saat itu. Dan tentunya, antara masa satu dengan masa yang lain berbeda versi. Padahal, Satrio Piningit, ia itu adalah raja tanpa mahkota. Dalam artian, ia tidak berada dalam lingkaran kekuasaan manapun, seperti bupati, gubernur, maupun presiden. Ia tidak pernah dan tidak akan berkuasa di dalam pemerintahan, apalagi sampai merebut kekuasaan. Jadi, ia tidak mengontrol atau mengendalikan pemerintahan setingkat apapun, baik kabupaten atau kota, provinsi hingga negara. Namun, ia hanya memimpin manusia Nusantara untuk bangkit dari keterpurukan di luar lingkaran kekuasaan atau pemerintahan. Dialah Satrio Piningit yang selalu dinantikan sebagian orang dan digadang-gadang akan muncul ketika pakuduk super dahsyat itu menghantam, atau masa di mana situasi maupun kondisi itu dirasakan paling suram sepanjang masa. Nah, dari berbagai sudut pandang menyebutkan dialah sosok yang akan membawa keluar dari keterpurukan atau kemerosotan menuju tatanan kehidupan yang baik. Sedulur-sedulurku, Satrio Piningit muncul secara tiba-tiba, bukan step by step atau langkah demi langkah, sedikit demi sedikit. Ia muncul itu tanpa diketahui maupun dikenal sebelumnya. Dalam artian rekam jejaknya kabur atau tidak jelas. Nah, selain rekam jejak, riwayat keluarganya juga tidak diketahui. Latar belakangnya apa dan berasal dari mana. Nah, walaupun eksis di luar kekuasaan atau pemerintahan, ia memiliki daya tarik besar yang luar biasa yang mempengaruhi banyak orang untuk mendengarnya. Senjata adalah perkataannya. Jadi perkataan Satrio Piningit itu sebagai senjata. Bukan peluru, bukan granat, bukan rudal. Tidak ada tank, tidak ada pesawat tempur, serta tidak ada kapal perang di belakangnya. Yang ada hanya kebijakan dan kebajikan, karena ia memimpin secara damai tanpa kekerasan. Segala perkataannya menjadi penghibur semua manusia. Mereka yang berduka akan sangat bersukacita, mereka yang sedih akan gembira, mereka yang kekurangan akan dicukupkan, dan mereka terbebani akan diringankan. Satrio Piningit sebenarnya sudah ada sebelum kerajaan-kerajaan muncul dan para raja berkuasa di tanah Jawa. Bahkan sebelum ada manusia hidup di tanah Jawa dan menurunkan generasi berikutnya, ia sudah terlebih dahulu ada. Nah, ia itu bukanlah pemimpin maupun berbackground salah satu keyakinan atau agama. Namun ia bersandar sepenuhnya pada yang maha di atas segalanya, yang menguasai alam semesta. Karena ia memimpin semua umat tanpa pengecualian dan tanpa prioritas. Kepemimpinannya itu tidak berlandaskan pada salah satu keyakinan atau agama, tetapi berketuhanan. Sehingga apapun keyakinannya, apapun agamanya, bebas mengikuti maupun mendengar perkataannya. Semua suku tidak ada yang meragukannya untuk memimpin Nusantara, karena ia tidak membawa identitas suku manapun. Saat memimpin, diibaratkan kesejukan puncak Semeru di bawahnya, dan sumber air penanggungan diberikan untuk menghilangkan dahaga. Kehadirannya tidak ada kaitan apapun dengan situasi politik, karena ia tidak terkorelasi dengan dunia politik. Jadi jangan berpikir ia akan muncul di tengah percaturan politik, maupun ada dalam lingkaran organisasi atau partai politik, apalagi tampil dalam pilpres atau pilkada. Kepentingan tertentu menjadikan sosok Satrio Piningit itu dipaksakan mengikuti teori cocok logi,
seolah-olah dia sudah muncul dan berada di tengah kehidupan dari masa ke masa. Padahal kemunculannya ibarat pencuri yang tidak tahu kapan dan dari mana datangnya. Ciri khas khusus dirinya adalah ia beribu tapi tidak berbapak, atau tidak jelas identitas bapaknya, tidak menikah apalagi memiliki anak, dan bukan berasal dari keturunan bangsawan. Kemerosotan moral mengawali tanda-tanda kemunculannya. Ketuhanan dipermainkan oleh segelintir manusia untuk tujuan tertentu. Ketika keadilan berada di titik terendah, kemanusiaan diabaikan. Kesatuan tercerai-berai dan keserakahan merajalela. Ia muncul untuk mengembalikan moralitas yang jatuh, sekaligus mengangkatnya. Ketika moralitas kembali ke tempat yang sesungguhnya dan diletakkan di tempat yang terbaik, ia akan menghilang atau pergi, dalam artian berjuang tanpa pamrih. Satrio Piningit sering pula diidentifikasikan sosok yang sama dengan Ratu Adil, dan identifikasi itu ada benarnya, walaupun sebenarnya keduanya berbeda. Kepemimpinan Ratu Adil berskala internasional berbeda dengan Satrio Piningit yang berskala nasional. Namun, ada figur lain yang masih simpang siur alias tidak jelas kemunculannya, yaitu Sang Penipu Besar. Ia muncul sebelum Satrio Piningit atau sesudahnya. Sang Penipu Besar inilah yang menyesatkan, karena seolah-olah dialah yang akan menyelamatkan manusia. Justru sebaliknya. Eksistensi Sang Penipu Besar bukan berskala nasional atau satu negara, tapi skalanya internasional, dalam artian tingkat dunia. Sama dengan Satrio Piningit, Sang Penipu Besar tidak berada dalam lingkaran kekuasaan atau pemerintahan manapun. Ia mengontrol atau mengendalikan di luar tatanan pemerintahan suatu negara. Dan kemunculannya secara tiba-tiba. Sang Penipu Besar inilah yang mengacaukan tatanan seluruh negara di dunia, dan lawannya adalah Ratu Adil. Nah, ada pula banyak literasi dan beragam versi yang memperjelas kata Piningit. Sedemikian juga penjelasan kata Satrio, ada banyak literasi, beragam versi. Bahkan penggabungan kedua kata tersebut juga beragam literasi dan versi. Kehadiran Satrio Piningit di tengah kehidupan manusia tidak lantas mengubah secara instan orang miskin jadi kaya, orang sakit jadi sembuh, dan seterusnya, tetapi membangkitkan kesadaran seutuhnya jati diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dari semua makhluk yang ada di permukaan bumi, dalam artian memulihkan moralitas yang sesungguhnya. Dan dari kesadaran itulah ketuhanan berada pada posisi yang sebenarnya. Demikian juga hakikat manusia diciptakan Tuhan untuk berkeadilan, berkemanusiaan, beradab, dan bersatu. Lalu kesadaran tersebut tidak ada hubungannya dengan keyakinan atau agama tertentu, karena kesadaran lahir dari diri manusia itu sendiri yang mengikuti sifat manusia sebagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi, kesadaran akan muncul berdampingan dengan keyakinan atau agama yang dipedomani manusia itu sendiri, dalam artian tanpa mengubah imannya kepada Tuhan. Dengan kesadaran, orang tidak akan korupsi, tidak akan mencuri, tidak akan membunuh, dan seterusnya. Namun, konsep kehadiran Satrio Piningit itu sering dikolaborasikan dengan kepentingan atau pemikiran tertentu. Ujungnya ditafsirkan hal-hal yang bersifat mistis dan berkesan keajaiban, serta terjadi secara instan tanpa proses apapun. Akibatnya, Satrio Piningit dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan agar terkesan memiliki power, mengendalikan atau mengontrol manusia dan alam. Padahal, jelas-jelas Satrio Piningit tidak ada hubungannya dengan kekuasaan di level manapun, apalagi sampai masuk di lingkaran kekuasaan oligarki, karena dia menjalankan aksinya di luar tatanan pemerintahan, tanpa harus bertentangan atau melawan pemerintahan yang berkuasa pada masa itu. Demikian juga persepsi Satrio Piningit yang diyakini mampu melawan kodrat alam dan terkesan memiliki superpower, padahal ia hanya membangkitkan kesadaran agar manusia hidup berdampingan dan harmonis dengan alam. Sebab, alam berada di jalan yang berbeda dengan kodrat manusia, namun keduanya berjalan berdampingan, dalam artian alam akan diperlakukan sebagaimana mestinya oleh manusia, dan alam akan bersahabat dengan manusia. Nah, sebagian orang percaya eksistensi Satrio Piningit itu di masa depan, namun sebagian lainnya tidak mempercayai kalau sosok ini benar-benar akan ada, dalam artian dianggap mitos. Wallahu alam, hanya Tuhan yang maha tahu. Matur suwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak-jejak diskusi di kolom komentar. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum.